Salah satu teman saya juga gitu kan, kerja gitu kan di salah satu perusahaan lokal di Indonesia. Diterima di ini US remote lagi. Jadi dia kerjanya di Indonesia, gajinya gaji US. Pas pindah dia nggak nego lagi gajinya, soalnya 10 kali lipat naik. Ya. Selamat datang di podcast Upgrade Karir episode 10. Tepuk tangan dulu. Penonton bayaran kurang semangat, sudah malam. Masih bersama saya Putra Nasution, Vice President Marketing dari Praktikum Indonesia. Kita masih ngobrol sama Mas Randy, Head of Data di Ruang Guru. Tadi intro udah, silakan cek episode sebelumnya kalau pengen tahu lebih lanjut soal Mas Randy. Nah, Mas Randy, kita sekarang ngebahas mungkin tips trik kalau pengen jadi data scientist lebih gimana, prosesnya gimana gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu teman-teman mungkin kepengen tahu jenjang karirnya data scientist tuh sebetulnya kalau di perusahaan tuh gimana sih? Jenjang karir ya? Iya. Jenjang karir. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin data analis dulu ya. Oke. Masuk tuh biasanya data analis junior data analis. Junior data analis. Gitu. Apa yang di-expect dari junior data analis, setidaknya dia bisa melakukan visualisasi, bisa memunculkan data, itu yang biasa disebut descriptive analytics. Jadi mendeskripsikan data, oh ini naik, ini turun gitu. Jadi kayak sederhananya, gimana nih datanya bisa divisualize, terus dimengerti orang lain. Gitu. Lalu ketika udah beres dari junior, udah makin bagus, makin jago, masuk ke mid-level data analis. Gitu. Nggak pakai junior, data analis aja? Ya, data analis aja gitu. Jadi apa ekspektasinya ketika sudah masuk ke mid-level tidak hanya bisa menggambarkan dari data itu saja, tapi juga nanya gitu, ini kenapa ya begini? Gitu. Nah, itu istilahnya itu diagnostic analysis gitu. Jadi gimana kita bisa mendiagnos atau memberikan ini kenapa ya begini, lalu kita punya hipotesis, oh ini mungkin karena A atau B atau C. Yaudah kita cari tahu apakah ini A atau B atau C, lalu punya jawaban, kemudian dibawa ke bisnis, gitu kan. Ini turun karena ini, jadi kalian mungkin kayak gimana gitu. Jadi itu level data analis. Nah setelah itu masuk ke senior. Senior harus lebih preskriptif namanya. Preskriptif itu memberikan saran dengan lebih detail gitu. Prescriptive analytics. Misalnya kita simulasikan, ada beberapa kondisi, terus mana kondisi yang paling mungkin untuk jadi solusinya, itu yang kemudian kita berikan ke bisnis. Gitu. Nah, itu kurang lebih jenjang karir dari analis. Abis itu ya mungkin bisa jadi manajer, mungkin bisa jadi juga tetap jadi senior, tapi yang lebih mungkin, karena senior tuh range-nya jauh sekali. Banget, jauh banget gitu. Jadi, ini senior gitu, kira-kira sekian gitu. Enggak, mungkin bisa jadi dia udah berapa tahun di situ, udah berapa lama, dan udah seniornya udah levelnya ada level lebih lagi, karena ada di dalamnya pun ada level lagi. Nah itu bisa pilihan, kalau misalnya ke manajerial ya mungkin jadi data manager gitu kan, atau misalnya head of data gitu. Nah data manager itu memimpin sebuah tim, biasanya memimpin sebuah analytics team di sebuah business unit. Business unit misalnya kalau ruang guru ada ruang belajar, kalau misalnya head itu udah memimpin beberapa tim, simpelnya kayak gitu. Nah dan sesudah itu biasanya either naik lagi ke posisi atasnya atau pindah. Biasanya, karena ada juga kemarin aku ngobrol, awalnya orang analisis, malah sekarang kalau nggak salah dia jadi head of teknologi gitu, atau VP teknologi. Sangat mungkin. Atau jadi CTO. Iya. Bisa kemana-mana gitu. Bisa kemana-mana. CEO juga bisa. Bisa jadi CEO. Malah lebih besar kemungkinannya di sana, karena di beberapa company, terutama analytics ya, head of analytics itu biasanya reportnya bukan ke CTO tapi ke CEO. Betul. Karena it's all about business. Betul. Dari data kita bisa tahu apa nih terkait bisnis gitu, bisa dikembangkan kemana gitu. Betul. Jadi biasanya malah ke CEO gitu. Jadi bisa limitless sih, bisa macam-macam. Jadi teman-teman, kalau lagi-lagi kita ulang-ulang berkali-kali bahwa kalau kita bekerja di industri IT, jadi IT profesional, kadang-kadang jalur karir kita itu most of the time nggak akan monoton sebenarnya. Betul. Mas Randy juga awalnya dari apa ke apa gitu. Betul. Data pindah ke software engineering sempat sedikit, ke data. Bisa jadi nanti setelah ini jadi CTO atau jadi, kita nggak tahu. Tinggal gimana nanti kesempatannya gitu kan. Dan gimana tawaran gajinya. Ya kan? Nah, menyangkut masalah gaji, ya kan? Ada satu riset menarik dari Bureau of Labor Statistics
dari Amerika. Mereka mendata kayak indeks masalah gaji dan segala macam. Kayak lebih kayak mungkin BPS tapi khusus yang tenaga kerja kali gitu ya. Menurut data mereka, data scientist itu bahkan range-nya kalau untuk mid level kali ya, atau ya kita ambil mediannya gitu, itu rata-rata $100.000 per tahun di sana. Sebenarnya kalau untuk kita di sini itu kelihatan yang wah gila banget, gede banget itu kan. $100.000 berarti 1,5 M setahun. Betul. Berarti sebulan sekitar 100 jutaan lebih. Tapi kalau di Amerika sebenarnya itu tidak terhitung gaji yang wah banget, ya gaji yang median aja. Standarnya software engineer, data analis, data scientist itu segitu gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri menurut Mas Randy range gaji itu gimana ininya? Ya, mungkin ini pengamatan pribadi ya. Kalau menurutku kayaknya beberapa teknologi company itu memberikan kompensasi yang lebih dibanding sama beberapa company yang lain. Dan itu menurutku ada alasannya. Kenapa? Karena mereka believe bahwa kalau misalnya mereka berkualitas, beneran digaji segitu, bahkan bisnis bisa dapat lebih. Betul. Gitu. Hipotesisnya seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita berbicara range gaji di Indonesia, menurut aku ada apa ya? Ada yang mungkin levelnya sekian gitu, ada yang kayak kayak di atas banget gitu, beda banget gitu sama yang lain-lainnya. Jadi agak tricky-nya di situ memang gitu. Ngomongin misalnya startup teknologi gitu ya. Biasanya tuh kompensasinya lebih, tapi memang masuknya juga susah. Karena apa? Karena yang di-expect kamu harus udah tahu A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya di company lain bisa jadi kompensasinya kurang, tapi ternyata pas dites, oh ternyata tesnya nggak sesulit di sana gitu. Kurang lebih seperti itu. Entry barrier-nya lebih mudah. Lebih mudah. Misalnya contohnya gini, kalau teman-teman apply ke startup mungkin yang pre-series A, yang masih kayak tadi kita berbicara yang one man show, satu orang data spesialis ini dia bisa jadi data engineer juga. Dari ngebersihin data sampai bikin machine learning modelnya dia yang ngerjain. Kemungkinan untuk masuk ke situ agak sedikit lebih mudah karena ya itu tadi mungkin belum terlalu krusial fungsinya dia di perusahaan itu gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin timnya atau nambah atau teman-teman kemudian dibajak oleh Mas Randy misalnya di ruang guru gitu sebagai tim datanya. Nah, in comparison kalau teman-teman mau apply ke ruang guru misalnya, maka Mas Randy sebagai hiring manager, sebagai orang yang hire, recruitment manajernya akan mungkin sedikit lebih tricky, sedikit lebih picky untuk milih kira-kira mana talent yang kayaknya nih nggak perlu diajarin banyak banget nih. Karena kita kan fast pace gitu kan. Betul. Kita temponya cepat sekali sehingga kadang-kadang aku juga mengalami hal ini ketika aku ngerekrut talent-talent yang junior, aku nggak punya waktu untuk nge-babysit mereka. Kalau harus kita ajarin lagi, oh jangan gitu, harusnya begini, harusnya begini gitu. Itu kan makan waktu. Nah, makanya lebih picky, tapi juga kompensasi dan gajinya pasti lebih baik. Itu kurang lebih begitu gitu ya. Nah, menurut Mas Randy, kira-kira talent skill set atau value apa yang harus dimiliki seseorang nih supaya bisa punya nilai tawar yang lebih nih gitu? Skill set apa supaya punya nilai tawar yang lebih ya? Yang menurut aku penting itu tidak hanya textbook ya. Jadi misalnya kayak, oh ini kalau berdasarkan teorinya model ini bagus nih gitu kan. Kalau bagusnya tuh kayak gini. Tapi pas saya kasih konteks misalnya, konteks bisnisnya begini nih. Saya punya sales agent 5, saya punya calon pembeli 100. Saya mau ngasih 100 ke 5 orang ini. Gimana saya ngasihnya gitu? Nah itu di situ harus ada another business question gitu. Apakah costly buat nambah sales atau enggak gitu ternyata gitu. Nah kalau misalnya dari situ muncul, oh ternyata model yang cocok tuh ini gitu. Itu udah ada konteks bisnis kan di sana Mas Putra. Jadi kalau misalnya dia textbook bakal agak kesulitan gitu. Jadi nggak bisa cuman kayak tahu doang, tapi memang harus juga ngerti juga gitu. Oh ini konsepnya kayak gini ya modelnya. Kalau misalnya bisnis modelnya seperti ini, maka aku harus aplikasikannya dengan cara yang berbeda misalnya kayak gitu. Either ini textbook only, kita bicara yang belajar di kampus saja gitu, tanpa misalnya ngoprek atau ikut di komunitas yang sering ngebahas kayak gini-gini, atau kita juga berbicara kan banyak ya sekarang metode belajar tuh kok banyak juga kayak video gratisan, website gratisan yang untuk belajar. Hal-hal kayak begini itu tidak akan teman-teman dapatkan di situ gitu.
bisnis konteks, bisnis proses, real life case study, itu baru akan teman-teman dapatkan either memulai secara junior banget kemudian belajar along the way, kalau ada yang mau menerima yang benar-benar hijau banget istilahnya tanda kutip, atau teman-teman bisa dapatkan di praktikum misalnya. Di praktikum itu kenapa kadang kita kayak di praktikum itu kan ada deadline-nya. Setiap bulan mereka harus submit project tertentu, harus melengkapi deadline tertentu, dan mereka harus memberikan kayak analisisnya mereka seperti apa, kayak gitu kan. Dan ada code reviewer yang review, oke ini cara penyelesaian ini yang benar memang bisa jalan, tapi harusnya begini nih kalau di ruang guru atau di industri itu kayak gini cara menyelesaikannya gitu. Sehingga proses itu terbangun gitu. Dan ketika mereka lulus dari praktikum, mereka punya portofolio dari real project yang memang real life gitu, bukan yang kayak dummy data yang karena kan kita kalau belajar kayak di YouTube di mana kita lihat tutorial itu kan datanya udah dibersihin, udah ideal kondisinya kayak tadi kita bahas kan. Nah, itu kenapa teman-teman juga penting untuk ambil bootcamp terutama kayak praktikum yang memang partnernya banyak dan ya peduli kepada hal-hal seperti ini gitu. Nah, kalau Mas Randy sebagai head of data, kira-kira kalau buka rekrutmen nih, tadi kita bahas pertanyaan di episode terakhir, bisa nggak orang yang nggak punya background IT, yang bukan lulusan IT, jadi data analis atau data scientist? Tadi Mas Randy udah jawab, bisa. Nah, kemudian yang gimana yang bisa diterima gitu? Ya. Jadi biasanya kalau misalnya screening gitu ya, itu yang pertama dilihat bukan dia kuliahnya jurusan apa sebenarnya, tapi biasa pertama dilihat dia portonya. Portonya tuh dalam bentuk apa? Misalnya sebelumnya kerja di mana? Itu salah satunya. Kalau misalnya dia kerja di tempat yang mungkin kita udah tahu kualitasnya seperti apa, itu biasanya udah lebih punya confidence gitu. Wah, dia pernah kerja di sini nih, berarti kayaknya udah di screening duluan di sana. Udah di screening duluan di sana, bahkan udah ketemu challenge juga di sana yang bahkan bisa diaplikasikan ilmunya ke sini gitu. Kalau misalnya nggak ada juga, maka kita lihat internship-nya di mana. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia internship, itu udah kena tuh exposure ke real world challenges-nya, supaya kalau misalnya masuk ke kita juga udah nggak kagetan lagi gitu, udah bukan cuma teori aja. Misalnya salah satunya yang join ke Ruang Guru dulu internship-nya di Gojek gitu kan. Itu, wah ini bagus kayaknya nih, pas interview saya kasih yang susah, beneran bagus gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dikasih yang gampang, kayaknya mungkin nanti habis waktu lah gitu. Kasih aja yang susah dulu, kalau nggak bisa baru saya turunin. Nggak bisa gitu kan, saya kasih lagi yang susah. Jadi justru malah di situ malah makin confidence, kayaknya ini ternyata levelnya udah bukan junior lagi misalnya saya bilang gitu. Jadi saya udah bisa kayak nakar juga kalau dilihat dari portonya, pertama dia kerja di mana, kalau nggak ada intern, barulah kalau misalnya nggak ada juga project-project simple mungkin yang udah pernah dia kerjakan. Gitu. Apa aja project simpelnya. Cuman kadang orang tuh nulis project simpelnya cuman judul projectnya doang, nggak nulis ngapain gitu. Padahal sebenarnya itu yang penting sebagai seorang screening tuh kayak, ini kamu ngapain di sini gitu kan? Kayak misalnya belajar SQL gitu atau belajar analisis, apa yang dilakukan di situ? Kasih beberapa kalimat simple aja gitu yang bisa menjelaskan, kamu tuh ngapain di situ? Gini, ya udah kayaknya ini lumayan nih. Gitu. Oke nih gitu. Lagi-lagi kalau tadi istilahnya Mas Randy berarti descriptive analysis. Ketika teman-teman bikin portofolio, nih kayak di praktikum nih, itu harus dijelasin sebenarnya. Iya, kayak Mas Randy tadi bilang, setidaknya jelasin lah, ini ngapain di sini gitu. Lebih bagus lagi kalau kita naruh kayak original thinkingnya kita, begini gitu. Dengan begitu kita bisa nunjukin gue nih punya skill analytical, gue punya logika yang bagus kayak gitu-gitu kan. Jadi punya portofolio yang dengan data dummy is one thing, tapi kalau punya yang begini itu jadi satu faktor penentu juga kalau lagi mencari proses rekrutmen gitu. Iya, nanti nggak masuk CV-nya, bingung, nggak ada respons gitu kan. Padahal ya. Ada juga yang kayak ngasih CV gitu ya, ada linknya, saya klik linknya, ada visualisasi, cantik banget visualisasinya, tapi nggak ada penjelasan. Lah ini mah kalau begini aja sih, ya ikuti tutorial juga bisa gitu kan. Cuman sintesisnya apa dari data itu yang kamu pikirkan, apa pendapat kamu terkait data itu tuh penting sih buat disampaikan. Teman-teman, ini ilmu mahal karena kalau di praktikum itu yang kayak gini-gini itu diajarin Mas Randy. Diajarin waktu nanti kalau kayak di praktikum itu kan data analisis 7 bulan.
setelah dia selesai 7 bulan ini, nanti ada opsional memang, tapi sayang banget lah nggak diambil. Kan ini diajarin cara cari kerja kan. Diajarin. Jadi sebenarnya buat portofolio itu bener begini. Gitu. Nah ini bagus nih. Gitu. Jadi teman-teman lebih siap kerja karena dengar dari Mas Randy sendiri, dan kita harus mengerti orang-orang seperti Mas Randy, ketika buka lowongan mungkin nerimanya 500. Bisa jadi banyak, ratusan. Jadi waktunya tuh yang sedikit gitu kan. Bukan cuma ngerekrut doang kerjaannya, ya harus mikirin yang lain lagi gitu. Jadi sedeskriptif mungkin, sebagus mungkin portofolio itu sangat menentukan ya, malah betul. Untuk orang-orang yang itu awalnya soalnya. Awalnya malah tuh. Kalau itunya aja nggak lolos sudah nggak usah berharap lagi. Ada yang seru gini Mas Randy kan. Kemarin tuh aku ngobrol sama Tasya, dia tuh kan di IBM. Jadi sebelumnya dia di Jabar Digital Service. Oke. Ya kan? Aku punya pengalaman ini tapi lebih seru kalau ngelihat yang case sekarang lah ya. Kalau aku kan udah 15 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, jadi dia bilang waktu dia apply di Jabar Digital Service, dia belum lulus kuliah. Oke. Ya kan? Masih kuliah. Aku tanya, ada nggak waktu rekrutmen syaratnya itu prasyaratnya harus lulus S1 gitu? Ada dia bilang. Tapi keterima katanya. Nah, menurut Mas Randy, yang kayak gitu tuh bisa gini kan kadang-kadang dicantumin syaratnya harus bachelor of apa syarat apa. Itu jadi kayak deciding factor nggak sebenarnya? Atau itu bisa dikompensasi dengan sesuatu hal yang lain? Iya, itu sangat bisa sebenarnya nggak ada hard rule banget ya. Jadi yang namanya pasar tuh kita bisa nego-nego aja gitu. Jadi ini kan sebenarnya pasar market ya. Saya sebagai yang butuh gitu kan, terus ada supply juga dari teman-teman gitu kan sebagai kandidat gitu. Menurut aku sih kalaupun ada hard rule cobain aja, nggak ada salahnya juga. Iya. Bayar juga enggak kan, cuma sampai itu. Ya paling kalau di reject apply yang lain lagi gitu ya kan. Benar. Tapi yang penting itu tadi memang ada nilai lebih di aspek lain tentunya yang kita jadinya bisa consider. Karena apa? Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna juga kan. Jadi kita lihat nih plusnya di mana, minusnya di sini. Kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Kadang-kadang juga kayak gitu. Jadi kita lihat kondisinya. Yang penting apa kontennya di sana yang bisa ditaruh itu supaya bisa strong di sana. Itu kalau teman-teman misalnya gini lah, oke lah, sebagai orang marketing yang jujur ya kan, nggak usah praktikum juga nggak apa-apa gitu. Bisa yang kayak gitu dipelajarin sendiri bisa. Tapi butuh trial and error, butuh mentor kayak Mas Randy gini yang ngejelasin. Atau setelah nonton video ini jadi ngerti kan, oh ternyata bikin CV itu harusnya begini. Karena CV itu adalah CV dan resume dan portofolio itu adalah ya tadi deciding factor itu yang pertama kali didapat gitu. Betul. Setelah ini sudah lewat, baru kita bisa negosiasi tuh, kan ketemu di interview. Biasanya kita bisa menilai karakter orang ketika dia interview. Betul. Kan. Oh dia lebih gini nih. Oke, mungkin dia kekurangan di sini tapi dia punya kelebihan di sini gitu kan. Itu juga diajarin di praktikum. Oke. Itu diajarin juga di praktikum. Nah, kalau Mas Randy, proses ngerekrut data spesialis nih, kira-kira prosesnya gimana? Ya, awal kan screening dulu ya. Screening, nanti ditelepon sama HR-nya. Oke. HR-nya akan menanyakan beberapa hal basic banget, yang saya tanyakan gitu. Jadi kayak nitipin tanyain ke HR beberapa hal basic lah gitu. Nanti ditelepon. Nah, mungkin ditanya background dan sebagainya gitu kan, kemudian tanya beberapa hal basic. Kalau misalnya itu terdengar oke, gitu kan, akan masuk ke interview. Nah, interview pertama biasanya kalau di Ruang Guru itu dengan data scientist lainnya gitu kan, atau data analis lainnya. Jadi di interview dulu. Sebelum di interview ada satu tahap dulu sebelumnya. Saya lupa nyebut. Ada case study-nya. Ada case study-nya. Jadi kita kasih data, tolong data ini antara dianalisis atau dibuat modelnya lah gitu. Jadi ini datanya nanti biasanya di-present pada saat interview gitu kan. Jadi menurut saya begini. Nanti kalau misalnya kita lihat nih, oh ternyata hasil PR-nya benar nih, hasil si case study-nya itu benar, baru masuk ke interview. Gitu. Nah di interview kemudian ditanya sama tadi itu peers-nya, data scientist atau data engineer, ditanyain sama peer-nya. Kalau misalnya itu lulus juga, gitu kan, nanti saya lihat kayak gimana review dari masing-masingnya, plus minusnya apa. Jadi interview nggak harus sempurna ya, pasti ada minusnya, pasti ada plusnya. Nanti saya lihat kayak gimana. Baru kalau misalnya ternyata ini menantang untuk dijadikan, kayaknya senior nih, baru saya interview gitu. Kalau misalnya enggak, biasanya saya kadang trust
team's decision, kadang juga saya yang decide, tergantung situasi. Jadi tahapnya kurang lebih seperti itu dari awal. Dari awal kayak, oh ini screening, masuk screening, ada HR, basics, interview, kemudian mengerjakan case study selama beberapa hari, dikerjakan, interview, terus present, gitu. Jadi, aku mau cerita dikit ya. Kan tadi aku bilang, aku juga punya pengalaman yang sama. Tadi aku juga udah bilang sama Mas Randy, aku baru lulus kuliah itu kan di 2013, walaupun cum laude, tapi ijazahnya sampai sekarang nggak pernah aku ambil dan nggak pernah aku pakai juga. Aku nggak tahu tuh di mana tuh ijazah tuh ya. Jadi cuma sekedar lulus. Oke. Dari dulu aku sudah mengalami faktor-faktor yang ini, kayak ya, orang tuh kayak bikin lowongan tuh kadang yang syaratnya minimal S1 gitu. Aku kan nggak pernah lulus S1 sampai ya maksudnya secara ijazah nggak punya gitu. Tapi ini aku baru sadar setelah Mas Reni ngomong nih. Aku baru sadar. Dari dulu, setiap kali aku mau ngelamar pekerjaan, karena aku tahu saingannya bakal banyak gitu, aku harus punya extra miles. Setiap kali aku ngelamar satu role, kalau dulu misalnya aku mau ngelamar jadi web developer atau apa ya, di early year banget, aku akan buatkan sesuatu untuk mereka. Oh, jadi waktu itu aku kerja di NTT Docomo, mereka nyarinya web designer kan. Aku buatin mereka versi, harusnya bikin web tuh kayak gini gitu, untuk NTT Docomo gitu. Oke. Jadi bahkan sebelum masuk itu, aku sudah buatin mereka sesuatu gitu. Dan itu terus aku lakukan. Jadi kalau aku misalnya lagi interview role manager gitu, aku buatin mereka strategi. Ini harusnya begini nih gitu. So, you know that I put extra thought into this process gitu kan. Dengan begitu, tolong jangan lihat ijazah saya gitu maksudnya. Dan most of the time, itu berhasil gitu. Nah, tapi ya kalau along the years setelah proses itu berjalan ya portofolioku kan memang ya walaupun nggak lulus S1 misalnya, kan saya lulusan Amerika program exchange yang itu gitu. Atau aku pernah menang ini, aku pernah jadi lead konsultan di BI. So, itu yang jadi deciding factornya gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya, Mas, aku kuliahnya di universitas nggak ternama. Biasa kan ada tuh ya ditulis syarat dicari lulusan universitas ternama. Itu tuh kadang-kadang hanya kayak sekedar ya ditaruh supaya ada aja di situ gitu. Bukan berarti teman-teman kalau kuliahnya dari kampus yang akreditasinya disamakan misalnya nggak bisa apply, nggak gitu juga gitu. Taruhlah extra miles apa yang teman-teman bisa menunjukkan bahwa gue nih worth it loh. Tuh. Kenapa lagi? Masih banyak sisa pertanyaan. Oke. Kita coba jawab ya. Mas Randy, jika saya ingin menjadi data spesialis, lagi-lagi teman-teman data spesialis itu banyak ya. Ada data engineer, data analis, data scientist, ada data arsitek, banyak banget. Namanya banyak ya. Namanya banyak. Apakah saya tetap bisa bertahan di industri yang saya geluti saat ini, yaitu perbankan? Oh, ini kayaknya orang perbankan nih. Oke. Karena sebenarnya saya sudah nyaman kerja di bank tuh, tapi tidak ada peningkatan yang signifikan dari segi gaji dia bilang. Jadi mungkin apa harus pindah industri, Mas? Nggak jadi orang bank lagi, misalnya gitu, atau bisa tetap di bank aja gitu? Oke. Kalau bidang data gitu kan, itu sebenarnya salah satu keuntungannya itu di mana-mana sebenarnya. Di mana-mana maksudnya di industri apapun ada. Tadi kan Mas Putra bilang teknologi company, bahkan yang tidak ada website, maksudnya yang tidak jualan secara spesifik pun, kayak misalnya teman saya ada di Nestle, itu data scientist-nya ada juga. Gitu. Jadi apalagi perbankan yang semuanya tuh pasti ada datanya gitu. Kenapa? Karena ya nggak mungkin lah duit nggak ada datanya kan. Jadi sangat mungkin sekali sebenarnya untuk pindah ke bidang data masih di industri itu juga gitu. Iya. Ini aku pernah jelasin karena kebetulan sekali saya pernah jadi orang perbankan juga kan. Aku pernah di Citibank dan aku semuanya pernah ya? Kayaknya makanya Mas, kalau aku interview, kadang orang HRD itu bingung nanya gitu. Kamu nih sebetulnya apa maunya gitu? Semua ini gitu. Kayak di praktikum terakhir kemarin aku disuruh pilih, udah pilih deh mau apa gitu. Serius. Jadi aku pernah bekerja di salah satu bank yang internasional itu, dan aku pernah jadi lead konsultan di BI. So, I know about this process. Bank itu adalah, kalau boleh disebut, adalah salah satu industri perbankan itu adalah salah satu industri yang sangat-sangat slow moving. Aku mungkin sama Mas Randy ya kemarin aku jelasin bahwa aku pernah jadi salesnya IBM kan. Mereka tuh punya kayak
kalau kita kan sekarang jualan data storage itu yang kayak SSD, yang kayak gitu-gitu kan. Mereka masih punya satu metode penyimpanan yang pakai pita, bener-bener pakai pita. Pita. Mas Reni kebayang dulu main frame yang kayak nonton di film-film itu kan, kan pakai pita tuh ngerekamnya kan. Mereka masih punya produk itu. Masih punya dan masih dijual. Aku nanya kan, ini dijual sama siapa? Aku bilang perbankan. Dia bilang menarik. Hanya perbankan yang pakai ini sekarang. Di saat orang udah pakai SSD dan apa, mereka masih pakai itu. Jadi kebayang sebegitu slow movingnya mereka karena mereka harus punya backup dari backup yang sudah di backup waktu backup yang lalu. Jadi backupnya 4 layer. Banget ya. Dan si backup ini biasanya di store di mana ini masalah redundansi gitu. Nah, tapi begitupun ketika teknologi sudah sedemikian berkembangnya, perbankan juga yang mengadaptasi teknologi dengan cepat. Misalnya, dulu kalau kita mau KYC, know your customer, bank itu mereka kan misalnya ada orang mau pinjaman, itu kan disurvei itu, betul, ya kan? Biasa ditelepon dulu, terus si surveyornya nanti datang ke rumah itu, nanya ke tetangganya, si bapak itu bener nggak itu kerja itu, si bapak itu ada istri keduanya nggak, misalnya. Kalau istri kedua kan, tahuan deh. Iya, rumah tangga kan jadi dapur jadi 2 gitu kan, nggak sanggup bayar cicilan gitu, yang kayak gitu-gitu. Sekarang coba lihat teman-teman, kalau teman-teman mau buka rekening, itu malah nggak usah datang ke banknya lagi, ya kan? Dari minimarket aja udah bisa buka rekening sekarang. Teman-teman pinjaman sekarang itu bisa di-approve dalam waktu 30 detik. Itu kalau bukan data scientist sama data analis yang ngerjain, siapa yang ngerjain gitu kan? Jadi justru menurutku untuk teman-teman yang udah kerja di perbankan, justru malah menurutku itu satu modal yang bagus gitu. Dia bisa malah tetap di industri perbankan, tapi jadi data analis atau data scientist di situ gitu. Betul. Bahkan yang menariknya lagi sebenarnya sekarang itu banyak perusahaan fintech yang bukan bank juga gitu. Jadi iya benar. Apa ya? Kayak ya banyak lah kayak payment gateway atau apa yang memang dia industrinya sebenarnya masih industri keuangan, perbankan gitu kan. Cuman si ilmu financialnya bisa banget diaplikasikan tempat lain. Jadi nilai plus banget karena dia udah paham isinya, dia pindah ke industri baru, apalagi ada ilmu datanya, udah tuh. Jadi aku selalu mengajarkan ke teman-teman ini, aku bilang bahwa teman-teman kalau teman-teman punya background tertentu yang bukan teknologi, itu bukan suatu kekurangan, malah itu suatu kelebihan gitu. Jadi kayak misalnya si Mbak atau Mas yang nanya ini, dia udah kerja di bank misalnya, ketika dia jadi data analis atau data scientist, maka dia akan jadi seorang data analis atau data scientist yang punya pengetahuan tentang perbankan, sehingga kalau misalnya dia mau apply ke bank A, B, C yang buka itu, dia bakal jadi kandidat utama. Dibandingkan data analis atau scientist lain yang nggak punya background perbankan gitu. Betul. The same reason goes untuk guru-guru misalnya yang kepengen jadi data analis dan ngelamar ke timnya Mas Randy, bakal lebih dipertimbangkan karena punya background pendidikan ketimbang data analis atau scientist yang lainnya gitu. So itu adalah nilai lebih ya teman-teman. Jadi jangan kecil hati, malah berbesar hatilah untuk itu gitu. Itu mahal harganya. Nah, pertanyaan kedua, Mas. Kedepannya teknologi akan terus semakin canggih. Nah, seperti saat ini tuh ada kecerdasan buatan, ada AI ya kan. Apa peran data spesialis bisa digantikan oleh mesin nantinya? Sebenarnya menarik ya pertanyaannya. Kenapa? Karena kita yang bikin ya. Jadi sebenarnya AI-nya kita yang bikin ya. Jadi if we are being replaced, maybe we are one of the last one. Yang salah satu yang terakhir gitu kan. Tapi sebenarnya alur dari data science ini sendiri itu ada dibantu juga oleh AI. Kenapa? Karena ada yang namanya AutoML, Mas. Di mana di AutoML ini, gitu kan, kita masukin data, kemudian nanti akan ada rekomendasi model-model apa saja yang bisa dipakai. Nah, tapi itu tidak full dia bisa jalan sendiri, tetap harus ada domain knowledge-nya itu yang tidak bisa dikodekan gitu. Jadi apa sih sebenarnya dunia pendidikan tuh kayak gimana? Emang dunia marketing itu seperti apa? Itu sulit sekali untuk dikodifikasikan. Jadi masih bisa ada rekomendasi-rekomendasi dari model, tapi nanti ujung-ujungnya pada saat di akhirnya data scientist juga yang decide harus seperti apa ini. Itu hanya mempercepat lah, kayak augmenting gitu. Jadi kayak supaya nggak terus semuanya manual, ada yang otomatisnya seperti itu. Jadi sebenarnya AI, machine learning mungkin nggak sebelum itu aku tanya dulu.
menurut Mas Randy, apakah akan ada kemungkinan AI itu bakal jadi sentient atau self-aware gitu? Kayak Terminator suatu saat gitu? Filosofis ya pertanyaan. Nggak tahu ya. Sebenarnya mungkin agak terlalu jauh ya buat ngomongin itu ya. Mikirnya ya? Kayak sekarang aja kalau misalnya bikin modelnya susah gitu kan. Itu yang sekarang canggih aja, sangat resource konsumtif sekali tuh, resource-nya besar sekali buat bikin itu gitu. Itu baru bisa misalnya kayak ngomong satu kalimat, berapa kalimat gitu kan. Itu udah scraping the whole web. Itu GPT-3 itu scraping the whole web supaya dia bisa ngomong tergantung inputnya apa gitu. Semua web dimasukin tuh. Ada nggak manusia yang belajar semua web kan? Kebayang itu berapa banyak itu data yang dihasilkan dari scraping itu. Jadi berat banget sebenarnya. Jadi menurut aku sih kayaknya nggak dalam waktu dekat ya. Masih jauh lah ya. Gitu. Ya mungkin skenario doomsday yang kayak gitu Terminator itu mungkin terjadi tapi nggak tahu lah, mungkin berapa ratus tahun lagi ya. But makanya supaya hal itu nggak terjadi, teman-teman jadi data scientist-nya, teman-teman bantu yang aku tahu sekarang kan ada ada data science ethic ya. Betul. Betul. Ya kan? Betul banget. Yang merancang ini gimana supaya jadi machine learning pun itu sudah didasari dengan etika dulu sebelumnya gitu. So jadi teman-teman nggak usah mikir yang terlalu aneh-aneh gitu. Tapi mungkin pertanyaannya gini Mas, kalau aku modifikasi sedikit ya, ini sebagai original thinkingku ya kan. Apakah banyak profesi-profesi di masa depan yang bisa disubstitusi oleh AI? Nah, gitu pertanyaannya. Ya, itu bisa jadi perlahan makin lama makin banyak sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang orang bayangin sangat sulit aja seperti kreatif, itu sekarang udah ada generate AI-nya gitu. Ya. Kita bisa masukin nih misalnya, masukin foto Mas Putra, terus tulis kata-kata bunga, nanti keluar Mas Putra pakai bunga gitu kan di sini. Dan itu look really realistic gitu. Jadi itu probably makin lama makin banyak gitu. Tergantung dengan penelitian di AI sendiri yang sangat cepat sekali sekarang. Karena orang semua lagi sangat semangat sekali untuk research ini bisa apa lagi ya, ini bisa apa lagi ya gitu. Dan mungkin kita kasih contoh lah ya, misalnya kalau mobil yang self driving misalnya suatu saat akan jadi sebuah hal yang jadi konsensus normal, ya mungkin kita nggak butuh driver lagi, mungkin gitu. Tapi ya justru gini ke teman-teman kan, karena sekarang ini adalah early wave-nya. Kalau aku selalu bilang ini adalah early wave-nya AI, data science, data analysis. Ini early wave-nya sekarang. Justru ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman lompat ke sini gitu, untuk memulai karirnya di sini karena masih sangat menjanjikan sekali kalau menurutku gitu kan. Dan belum terlambat ya, ini masih early wave-nya gitu. Betul. Nah, ketika misalnya kita bicara banyak profesi yang mungkin tergantikan, atau ada juga orang yang kayak tadi si Mas atau Mbak ini yang, Mas saya suka di perbankan. Ya jadilah data analis atau data scientist di perbankan gitu. Bagaimana kita bisa mengimprove industri kita supaya misalnya ada disrupsi, ada gangguan teknologi baru, kita nggak ketinggalan gitu. Ya kan? Dan Mas Randy tadi juga bilang bahwa semua lini industri, semua bisnis, semua apapun di kehidupan ini makin ke depannya bakal butuh data scientist, data analis gitu. Ya sekarang aja sebenarnya udah butuh ya. Cuman mungkin belum terlalu ini aja gitu. Ya, teman saya ada yang pindah dari dia S1-nya minyak, terus S2-nya ambil data science. Itu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 19 kayaknya deh. Itu saya anggap aja, wah early sekali nih gitu kan, luar biasa gitu. Tapi pas sekarang ngelihat lagi perkembangannya, kayaknya belum early banget deh. Masih panjang banget ke depannya. Masih early gitu. Masih panjang sekali ke depannya, sehingga kalau misalnya mau mulai di bidang ini tuh possibility-nya banyak banget. Dan misalnya gini deh, di US sekarang sama di China lagi banyak banget research. Pas diaplikasikan kan butuh semuanya ke other countries juga. Pas nanti makin banyak aplikasi, makin banyak yang dibutuhkan role di bidang ini gitu kan.
kalau kitanya nggak siap ya jadinya sayang banget kalau nggak diambil opportunity-nya gitu. Ya. Dan kita bakal jadi ya lagi-lagi jadi bangsa konsumen terus Konsumen kalau terus gitu gitu. kan. Aku selalu menyampaikan ini di setiap kesempatan yang aku punya. Aku bilang aku punya visi, aku punya cita-cita bahwa dalam 5 tahun ke depan kita bakal punya setidaknya kayak 1 juta data spesialis di Indonesia gitu. Karena aku kepengen kita bisa bersaing sama India. Saat ini kan India luar biasa sih. itu dia. Di tiang listrik itu iklannya tuh iklan ya kayak misalnya belajar Hadoop, belajar apa gitu. Kalau di kita kan sedot WC ya. Iya, sedot WC. Iya benar. Di sana tuh luar biasa sih. Di mana-mana tuh wah tempel-tempel iklan. Mungkin yang kalau disisip-sisipin ke rumah kalau di kita kan pengobatan alternatif ya. Di sana tuh itu. Belajar Hadoop ya. Belajar di sana. Jadi teman-teman, ayo ikut di movement ini. Aku ingin menularkan semangat ini juga ke Mas Randy, ke teman-teman yang lain bahwa sebisa mungkin dalam 5 tahun ke depan kita setidaknya bisa on par sama India. Nggak usah ngalahin deh, on par aja gitu. Sehingga ketika Amerika, China, Jepang, negara-negara Eropa misalnya mau cari, kita butuh data analis nih, tapi mungkin yang lebih terjangkau gitu kan. Ambilnya dari Indonesia gitu. Kalau dulu yang terkenal terjangkau tuh India gitu. Kita mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa on par sama India gitu ya. Wah kalau udah on par mantep tuh, soalnya ada nih salah satu teman saya juga gitu kan, kerja gitu kan di salah satu perusahaan lokal di Indonesia, diterima di ini US remote lagi. Jadi dia kerjanya di Indonesia, gajinya gaji US. Pas pindah dia nggak nego lagi gajinya, soalnya 10 kali lipat naik. Ya, kayak aku aja Mas, aku kan kantornya di US. Oh gitu ya. Tinggalnya di Binjai lagi malah. Udah tahu di mana-mana. Dia udah nggak nego lagi, diambil. Ya nggak nego, emang ya gitulah. Karena ya mau gimana lagi, orang udah ini kan paling ternegonya kalau udah berapa bulan kerja. Ini udah saatnya naik jabatan gitu. Negonya itu bukan pas waktu offering salary-nya gitu kan. So ya itu adalah hal yang biasa dan aku yakin Mas Randy juga karirnya masih sangat panjang sekali. Malah jangan-jangan bentar lagi kita dengar Mas Randy dibajak oleh Amazon misalnya, oleh Apple gitu kan. Itu bukan suatu hal yang suatu hal yang mustahil. Bukan suatu hal yang mustahil gitu ya. Begitulah pergerakannya. Nah, mungkin Mas Randy bisa kasih tips ke teman-teman yang pengen memulai karir sebagai data scientist, data analis, kira-kira gimana sebenarnya tips triknya supaya bisa keterima gitu, bisa lolos? Gitu. Tadi ya intinya kita mesti paham ilmunya, dan ketika kita mesti paham tuh nggak bisa cuman belajar aja, tapi juga praktek ya. Jadi praktek, banyak nyobain dataset yang ada di luar sana gitu kan, banyak nyobain kira-kira kalau misalnya kita mau analisis seperti apa, banyak nyobain juga apa yang biasa digunakan oleh orang-orang di sana gitu kan, sehingga kita jadi tahu oh seperti ini gitu kan, dan ketika kita masuk ke interview juga udah siap gitu. Ya banyak porto juga, itu penting. Banyak portofolio ya. Aku pengen nanya sama Mas Randy lah, jujur-jujur aja, boleh dijawab boleh enggak gitu kan. Oke. Kira-kira ketika teman-teman ini pengen jadi data analis, data scientist, waktu kalau dia memutuskan untuk ambil praktikum misalnya, apakah kesempatannya semakin besar atau gimana untuk jadi data scientist? Kalau misalnya langsung ada kurikulumnya, terus juga yang menurut aku mahal tuh sebenarnya review sih. Code review. Jadi kenapa mahal? Karena kalau misalnya kita belajar sendiri tuh nggak ada yang bisa ngasih feedback gitu. Kalaupun misalnya kita nyari teman yang bisa ngasih feedback, pasti terbatas. Gitu. Jadi kita agak susah taunya kita salahnya di mana, apa yang bisa kita improve. Kalau misalnya ada itu tuh bakal ngebantu banget gitu. Ada, Mas. Oh gitu. Ada. Salah satu kelebihannya praktikum adalah praktikum punya code reviewer yang membantu teman-teman untuk mengupgrade kualitas kodenya, karena seperti yang aku sering bilang juga, kita coding sekedar jalan dengan coding secara elegan itu bisa membedakan gaji 10 sampai 15 juta. Itu benar sih. Karena bedanya senior sama mid itu junior, itu. Iya. Bedanya junior kan biasanya gitu, sekedar jalan ya. Betul. Dengan yang menyelesaikan masalah secara elegan dan dimengerti semua orang, itu beda sih. Range gajinya bisa 15 juta sendiri. Dan saya interview tanya itu juga. Iya, itu. So, itu bocoran buat teman-teman. Nah, sekali lagi kita tunggu teman-teman di upgradecareer.id. Kita tunggu teman-teman di komunitas Upgrade Career di Telegram juga. Silahkan ditampilin semua di sini. Mau follow, mau nggak follow. Kita banyak resource ya kan. Itu semua kembali ke teman-teman juga. Tapi
aku selalu bilang kalau memang sudah kepengen, kayaknya udah ke hati ini, pengen apa namanya, pengen join ke industri IT, ambil first step-nya. Karena kalau enggak ya itu cuma sekedar jadi angan-angan aja gitu kan. Kalau pertanyaannya, aku minta nih sekali lagi sama Mas Randy, kita tegasin Mas Randy, apakah semua orang yang background-nya bukan IT, bukan ini, bisa jadi data scientist atau data analis? Bisa. Jawabannya, bisa. Udah, gitu aja. Tinggal diambil kesempatan. Nah, kita tunggu teman-teman join di komunitas Upgrade Career. Kita tunggu juga teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut soal praktikum, silahkan di situ. Nanti ada tim salesnya kita yang jawab di situ. Kalau enggak juga nggak apa-apa, boleh nanya aja gitu. Nanya aja, nggak apa-apa. Tapi permasalahan dijawabnya kapan ya, harap sabar ya. Terima kasih sudah nonton episode yang ke-10. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih juga Mas Randy. Ya, Mas Putra. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.